Level 1, si Botea. Kamu berusia 14 tahun. Kamu tinggal di lingkungan di mana MS-13 mengendalikan setiap blok. Kamu melihat anak-anak yang lebih besar. Mereka memakai warna biru dan putih. Mereka punya uang. Mereka punya rasa hormat. Ibumu bekerja di 2 pekerjaan, dan di sekolah kamu tidak terlihat. Tapi ketika anak-anak itu berjalan di jalan, semua orang menyingkir. Kamu mulai menghabiskan waktu di sudut tempat mereka berkumpul. Kamu tidak bertanya untuk bergabung. Itu akan dianggap tidak sopan. Kamu hanya berada di sana. Kamu berlari ke toko ketika mereka butuh rokok. Kamu menjaga punggung mereka saat mereka melakukan transaksi. Kamu memegang paket tanpa bertanya apa isinya. Mereka memanggilmu pejuang, artinya pengawas. Kamu berdiri berjam-jam di sudut. Tugasmu sederhana. Jika melihat polisi, kamu mengirim 1 emoji saja. Mobil polisi. Itu saja. Jika melihat Barrio 18, kamu berlari masuk untuk memperingatkan mereka. Kamu tidak menghasilkan uang. Mereka sedang mengujimu. Mereka ingin melihat apakah kamu bisa tutup mulut. Jika seorang guru bertanya tentang anak-anak di sudut itu, kamu tidak mengatakan apa-apa. Jika polisi menawarkan $20 agar kamu bicara, kamu menjauh. Kamu menunggu hari ketika mereka memanggilmu sesuatu yang lebih dari sekedar pejuang. Level 2, kekacauan. 6 bulan berlalu. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu bukan pengkhianat. Suatu malam, Sly memanggilmu ke samping. Kemari, mau masuk? Kamu mengangguk. Lalu datanglah ujian. Tes itu, pukulan. Mereka menempatkanmu di sebuah gang. 13 anggota membentuk lingkaran di sekelilingmu. Kamu harus bertahan selama 13 detik, sementara semuanya memukulmu pada saat yang sama. Kamu tidak boleh melawan. Kamu tidak boleh lari. Kamu tidak boleh berteriak. Hitungan dimulai. 1. Pukulan di rahang. 2. Tendangan di tulang rusuk. 5. Kamu sudah di tanah. 8. Kamu merasakan darah. 11. Penglihatanmu kabur. 13. Mereka berhenti. Kamu terbaring di beton. Seluruh tubuhmu sakit. Selain mengangkatmu, memelukmu. Selamat datang saudara, sekarang kamu sudah masuk. Mereka memberimu nama jalanan, Flaco, Smiley, atau Diablo. Nama itu sekarang adalah identitasmu. Kamu masih belum menghasilkan uang, tapi sekarang kamu dilindungi. Sekarang kamu adalah keluarga. Masuk dengan darah, keluar dengan darah. Level 3, prajurit. Kamu berusia 16 tahun. Sudah 1 tahun di dalam. Sekarang kamu mendapat pekerjaan nyata pertamamu. Kamu adalah seorang prajurit. Tugasmu memindahkan barang. MS-13 mengendalikan bisnis narkoba lokal. Kamu tidak menyentuhnya secara langsung. Kamu hanya perantara. Seseorang meninggalkan paket di belakang tempat sampah. Kamu mengambilnya. Berjalan 3 blok ke sebuah rumah. Mengetuk 2 kali. Seseorang membuka. Kamu menyerahkan paket itu. Lalu pergi. Kamu menghasilkan $200 per minggu. Itu lebih banyak dari yang ibumu hasilkan dalam 3 hari. Kamu membeli sepatu baru. Rantai. Mulai merasa kuat. Tapi risikonya nyata. Jika polisi menangkapmu dengan paket itu, kamu akan masuk pusat tahanan remaja. MS-13 tidak membayar jaminanmu. Kamu menjalani hukumanmu. Kamu tetap diam. Itu aturannya. Jika bicara, kamu mati. Mereka akan menemukanmu. Bahkan di penjara, kamu tetap harus bekerja. Ketika geng membutuhkan kekuatan, kamu muncul. Seorang pemilik toko menolak membayar uang perlindungan. Kamu dan 3 orang lainnya masuk dengan tongkat, memecahkan kaca, pergi. Minggu berikutnya, pemiliknya membayar. Seorang anggota geng saingan muncul di wilayahmu. Kamu mengambil senjata dan pergi berburu. Level 4, veteran. Kamu berusia 19 tahun. Sudah 5 tahun di dalam. Kamu menjalani hukumanmu. Menghabiskan 18 bulan di penjara daerah karena penyerangan. Kamu duduk di depan detektif dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Kamu keluar dan geng memperhatikan. Kamu mendapatkan pangkatmu. Sekarang kamu seorang veteran. Kamu tidak lagi melakukan pekerjaan kotor. Ada prajurit muda di bawahmu. Mereka menyerahkan uang kepadamu. Kamu mengambil bagianmu dan memberikan sisanya kepada Palero. Tugasmu mengendalikan wilayah. Kamu mengatur 3 blok. Kamu menentukan siapa yang boleh berjualan di setiap sudut. Siapa yang menjual dan siapa yang membayar pajak. Kamu juga menjaga disiplin. Jika anggota muda ceroboh, terlalu banyak bicara, atau mencuri uang, kamu yang memperbaikinya. Kadang hanya percakapan, kadang pemukulan, kadang mereka menghilang. Kamu menghasilkan sekitar 1.500 per minggu. Sekarang kamu punya mobil, Honda bekas, punya apartemen, punya pacar. Hidup terlihat bagus, tapi kamu sudah ditandai. Polisi tahu wajahmu. Kamu ada di database sebagai anggota geng yang terkonfirmasi. Jika sesuatu terjadi di wilayahmu, mereka datang kepadamu lebih dulu. Kamu tidak bisa keluar dari kehidupan ini. Tidak ada jalan keluar. MS-13 ada di mana-mana. Los Angeles, Houston, Long Island, El Salvador. Hanya ada 2 jalan keluar. Di dalam peti mati atau sebagai informan. Dan informan tidak hidup lama. Level 5, Palero. Kamu berusia 24 tahun. Kamu bertahan lebih lama dari kebanyakan orang. Kamu ditembak 2 kali, ditangkap 6 kali, masuk penjara 2 kali, dan tidak pernah menyerah. Geng mempercayaimu. Kamu dipromosikan menjadi Palero. Sekarang kamu yang berbicara. Kamu pemimpin lokal. Kamu punya 30-40 prajurit di bawah komandomu. Kamu mengendalikan 1 lingkungan penuh. Tugasmu mengelola. Kamu mengumpulkan uang dari semua veteran, mengambil bagianmu dan menyerahkan sisanya kepada pemimpin. Kamu mengatur pertemuan. Para veteran datang dengan masalah. Barrio 18 menyerang salah satu penjual kami. Polisi mengerebek gudang. Kamu membuat keputusan, memberi perintah. Kamu juga melakukan diplomasi. Ketika geng lain ingin bernegosiasi, mereka datang kepadamu.
Jika ada ketegangan antar prajurit, kamu yang menyelesaikan. Kata-katamu adalah hukum. Jika kamu bilang seseorang mati, dia mati. Kamu menghasilkan antara 5.000 sampai 10.000 per minggu. Kamu punya kekuatan, punya rasa hormat, tapi juga punya target di punggungmu. Setiap veteran ambisius menginginkan posisimu. Setiap geng saingan ingin melihatmu mati. FBI memiliki satuan khusus untuk menangkapmu. Kamu tidak lagi tidur nyenyak, tidur dengan senjata di bawah bantal, berpindah tempat tidur setiap beberapa malam. Kamu tidak sepenuhnya percaya pada siapapun, bahkan pacarmu. Level 6, Ranflero. Kamu berusia 30 tahun. Untuk kehidupan geng, kamu sudah tua. Kebanyakan pria yang memulai bersamamu sudah mati atau menjalani hukuman seumur hidup. Tapi kamu pintar, kamu naik ke puncak. Sekarang kamu adalah Ranflero, pemimpin regional. Kamu mengendalikan operasi MS-13 di seluruh kota, bahkan beberapa kota. 5 atau 6 palero melapor kepadamu. Kamu mengawasi ratusan prajurit. Kamu tidak lagi berada di jalanan, kamu beroperasi dari bayang-bayang. Kamu mengelola organisasi seperti perusahaan, mengendalikan rantai pasokan, bernegosiasi dengan kartel untuk pengiriman kokain dan heroin, menetapkan harga, mengendalikan distribusi. Kamu juga mengelola keuangan. MS-13 menghasilkan jutaan. Kamu harus mencuci uang itu. Kamu membuka bisnis legal, tempat cuci mobil, perusahaan konstruksi, klub malam. Uang mengalir melalui mereka. Kamu menghasilkan antara 20.000 sampai 50.000 per minggu. Tinggal di rumah bagus, mengendarai truk baru, memakai pakaian mahal. Bagi tetangga, kamu hanya pengusaha sukses. Mereka tidak tahu apa-apa. Tapi tekanannya menghancurkan. FBI menyadap ponselmu. Kamu tahu itu. Jadi tidak pernah membicarakan bisnis lewat telepon. Bertemu langsung, berbicara dengan kode. Kamu juga berurusan dengan politik internasional. MS-13 bukan satu organisasi tunggal. Itu kumpulan klik yang kadang bekerja sama dan kadang berperang. Kamu harus menjaga perdamaian. Kamu terhubung dengan para pemimpin di penjara. Ketika mereka berkata bergerak, kamu bergerak. Ketika mereka berkata, seseorang harus mati, orang itu mati. Kamu kuat, tapi tidak bebas. Kamu adalah tahanan dari hidup yang kamu pilih. Level 7, Shot Caller. Kamu ditangkap. Pemerintah federal akhirnya membangun kasus RICO mereka. Kamu menghadapi 30 tahun tanpa pembebasan bersyarat. Kamu akan mati di penjara. Tapi inilah kenyataannya. Penjara adalah tempat MS-13 benar-benar hidup. Di jalanan, kamu kuat. Di dalam sini, kamu raja. Kamu dikirim ke penjara federal dengan keamanan maksimum. Dalam seminggu, kamu sudah terhubung dengan anggota MS-13 lainnya. Ada puluhan. Mereka mengendalikan penjara. Kamu menjadi shot caller, salah satu pemimpin di dalam. Kamu mengendalikan apa yang terjadi di blokmu, menentukan siapa yang mendapat perlindungan dan siapa yang ditikam, menyelesaikan perselisihan, menegakkan aturan. Kamu juga berkomunikasi dengan jalanan. Istrimu datang sebulan sekali, membawa berita, membawa perintahmu keluar. Kamu berada di kandang, tapi masih punya kekuatan. Kamu mengendalikan ekonomi penjara. Narkoba masuk lewat penjaga korup. Ponsel masuk lewat drone. Uang mengalir melalui akun internal. Kamu menarik pajak dari segalanya. Kamu juga memerintahkan pembunuhan. Seorang pria di jalan berbicara dengan polisi. Kamu melakukan satu panggilan. 3 hari kemudian, dia mati. Seorang rival dipindahkan ke penjaramu. Kamu memberi perintah. Dia ditikam di kamar mandi. Penjara sekarang adalah kekaisaranmu. Kamu punya rasa hormat, otoritas, kendali. Satu-satunya yang tidak kamu miliki adalah kebebasan. Level 8, Pemimpin Internasional. Ada satu level lagi, yang tertinggi, para pendiri, para legenda. MS-13 lahir di Los Angeles pada tahun 1980-an. Pengungsi Salvador yang melarikan diri dari perang saudara, membentuk geng untuk melindungi diri. Pada tahun 1990-an, pemerintah Amerika Serikat mendeportasi ribuan anggota MS-13 ke El Salvador. Mereka membawa geng itu bersama mereka. Sekarang, MS-13 beroperasi di 2 dunia, jalanan Amerika Serikat dan jalanan Amerika Tengah. Para pemimpin tertinggi, para pendiri yang masih hidup, berada di penjara Salvador seperti Zacatras, penjara keamanan maksimum di mana MS-13 mengendalikan blok-blok sel. Orang-orang ini adalah hantu, tidak punya media sosial, tidak memberikan wawancara. Mereka berkomunikasi melalui perantara, tapi kekuasaan mereka mutlak. Ketika mereka mengirim perintah, perintah itu berjalan dari El Salvador ke Los Angeles, New York, atau Virginia. Ribuan prajurit mematuhinya tanpa pertanyaan. Kamu tidak akan pernah mencapai level ini. Orang-orang ini membangun MS-13. Mereka adalah mitologi, mereka adalah agama. Kamu hanya seorang prajurit di tentara mereka. Level 9, akhir. Kamu berusia 35 tahun. Sudah berada di MS-13 selama 21 tahun. Kamu ditembak 4 kali, membunuh 3 orang, masuk penjara 2 kali, menghasilkan ratusan ribu dolar, tapi kehilangan semuanya. Kamu duduk di mobil di depan rumah ibumu. Dia sekarang sudah tua, menangis setiap kali melihatmu, memohon agar kamu keluar dari geng. Katanya belum terlambat, tapi sudah terlambat. Tidak ada rencana pensiun, tidak ada jalan keluar. Kamu adalah MS-13 seumur hidup, masuk dengan darah, keluar dengan darah. Kamu menyalakan mobil, mengemudi menuju sudut tempat 21 tahun lalu kamu pertama kali berdiri dengan tongkat di tangan. Ada anak baru di sana, umurnya 14 tahun. Dia sedang melihat, dia lapar. Kamu melihat dirimu di dalam dirinya. Dan siklus itu terus berlanjut.